Hari itu Ina Mubarok melawan 4 debt collector. Yang terakhir, yang satunya badannya sekel, nggak gede, tapi dempalnya minta ampun, tatonya seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam podcastnya PKS Jawa Timur. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tentang frugal living, tetapi agak berbeda. Karena frugal living kali ini itu kita akan ketemu langsung dengan salah satu pakar frugal living atau boleh dibilang beliau adalah aktivis yang berusaha untuk memberikan solusi untuk bebas utang tanpa riba. Beliau adalah Ibu Ina Mubarok, salah satu anggota Dewan Pakar PKS Jawa Timur. Nah, seperti apa frugal living ala Ibu Ina? Nah, kita akan bicara lebih lanjut dengan Ibu Ina secara langsung. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik. Bahagia sekali saya pada hari ini bisa bertemu dengan Ibu Biasanya hanya melihat di IG-nya ada kadang di Facebook-nya sesekali saya juga membaca begitu ya. Baik. Pemirsa sekalian, Bu Ina ini adalah aktivis giat dalam dakwah solusi bebas utang tanpa riba. Luar biasa Jadi Bu Ina, mungkin Bu Ina bisa menceritakan tentang apa sih itu giat dalam dakwah solusi bebas utang tanpa riba itu seperti apa? Oh ya, seperti yang terjadi sekarang ini, banyak sekali, nyaris 99% kita di sekeliling kita itu pasti punya hutang. Bahkan mereka punya pedoman kalau hidup tanpa utang jadinya nggak seru gitu. Namun utang bisa memotivasi utang bisa memotivasi. Banyak sekali quote-quote yang membuat mereka bersemangat untuk berhutang dengan dalih untuk menaikkan taraf apapun, taraf semangat, taraf hidup, taraf sembarang. Namun ternyata jalan yang dia pilih itu salah. Dan karena jalan yang dipilih salah, maka pada suatu titik tertentu pasti akan ada titik di mana dia sudah menyerah untuk tidak akan bisa bayar. Yang terjadi adalah selalu gali empang tutup lubang, bukan gali lubang tutup lubang, tapi lebih gali empang lebih besar. Karena lagi. Kenapa? Kalau utangnya misal sisanya 100 juta, maka dia utangnya 200, yang 100 untuk melunasi, yang 100 dia berpikir untuk memutar duit itu. Di satu titik tertentu lagi nanti dia susahnya utangnya tinggal segitu, utangnya lebih besar lagi begitu. Orang selalu dalam ritme yang seperti itu dan itu tidak akan pernah lunas karena lunas utang itu ada ilmunya. Oh begitu Ibu ya. Wah, dan alhamdulillah saya mengedukasikan ini bahwa utang itu bisa lunas kalau tahu ilmunya. Oh begitu. Wah, mungkin nanti berarti kita di sini akan mendapatkan ilmunya dari Bu Ina. Bagaimana kita bisa bebas utang dan tanpa riba. Itu yang luar biasa Nah, sebentar Bu, sehari-hari ini kita sering mengenal, akhirnya mungkin karena banyak fenomena di sekitar kita, misalkan perceraian yang tinggi kemudian semacam banyak para pekerja kita yang bekerja di luar negeri, yang perempuan biasanya menjadi TKI. Nah, biasanya itu salah satu penyebabnya itu adalah karena ekonomi Jadi itu ekonomi itu bisa memicu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita, Nah, sehingga dengan kondisi itu akhirnya sekarang muncul istilah frugal living atau hidup sederhana, hidup sederhana atau hidup hemat Sekarang mulai dikampanyekan. Nah, menurut Ibu Ina bagaimana konsep frugal living itu sebenarnya? Apakah kita harus benar-benar hemat itu sampai nggak boleh jajan nggak boleh jalan-jalan nggak boleh check out di Shopee Nah, itu mungkin seperti apa Ibu? Mungkin ada konsep yang alhamdulillah si hidup hemat cara yang akan saya kemukakan ini insya Allah tidak perlu mencekik leher, mencekik perut. Insya Allah kita bisa belanja puas, kita bisa makan di warung, di restoran setiap hari. Namun insya Allah sudah bisa mencukupi dalam koridor keuangan kita. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung, selalu menghitung begitu.
Ada teorinya seperti itu. Gitu. Jadi apa sekarang nih disebutkan nih teorinya Boleh, sekarang begini ya. Hidup hemat. Ini begini. Orang itu yang salah mengartikan itu menghitung-hitung begini ya. Cara manajemen keuangan itu satu, menghitung pendapatan itu. Menghitung pendapatan. Dua, harus ini kata pakar ya, kata orang-orang gitu ya, bukan kata saya. Ini umumnya orang ngomongnya gitu. Pemasukanmu berapa dulu begitu. Terus yang kedua, tentukan pos-posnya dulu. Pos-posnya itu apa yang perlu gitu. Ya, ini dijatuh di sini itu yang para ibu-ibu yang notabene pengelola keuangan keluarga ini tidak tahu pos apa yang harus ditulis. Jadi ini perlu edukasi juga. Dan yang nomor 3 biasanya apa yang urgent, apa yang tidak. 4, menambah penghasilan atau banyak sekali mereka punya kriteria karena untuk menutupi jadi penghasilannya misal 3 juta. Ternyata ini kok jatuhnya 7 juta. Iya, berarti langkah keempat, gitu ya. Langkah keempat maka harus menambah muter otak untuk menambah duit caranya gitu ya. Biar sampai cukup 7 juta. Iya begitu, ya. Entah utang, entah apa begitu, cukup. Ini insya Allah tidak demikian caranya. Yaitu banyak sekali orang-orang yang pendapatnya sangat minim yang saya temuin dari yang konsultasi sama saya, menjalankan teori yang saya terapkan. Alhamdulillah bukan saya yang terapkan, Allah yang memberi saya ilmu itu kehidupannya luar biasa standar, namun mereka terkontrol. Gini, orang itu yang tidak tahu, saya tadi yang nomor 2 kita bahas ya, yaitu menentukan gajinya bojonya berapa, 3 juta gitu atau 4 juta gitu. Ternyata kebutuhannya nyekolahin anak, beli pampers, beli ini, beli itu ternyata 6 juta. Nggak cukup, ternyata 6 juta. Iya. Itu bagaimana solusinya? Satu, orang itu tidak bisa memahami di mana yang namanya problem alami dan problem sintetis. Perbedaannya problem alami dan problem sintetis itu, kalau problem alami dia tumbuh berkembang sesuai kemampuan dan usia. Contohnya, problem anak TK sama problem anak SD berbeda. Problem anak TK paling banter minta permen, tapi anak SD minta sangu sekolah. Kalau problem anak SD sama anak SMA beda juga. Kalau anak SMA mintanya sangu malam minggu, pulsa dan bensin. Perbedaan lagi untuk semakin meningkat umurnya, orang tua punya anak 1 sama orang tua punya anak 5 itu berbeda kebutuhannya. Maka itu namanya problem alami. Problem alami itu diikutin aja sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi karena itu pemberian Allah problemnya, maka kembalikan saja ke Allah. Nanti itu ada materinya. Semoga saya diingatkan apa yang menjadi PR ini. Saya menjelaskan problem alami dan problem sintetis dulu. Gitu. Yang problem sintetis itu adalah problem yang dibuat manusia sendiri. Jadi kalau misal jilbabnya sudah punya biru itu 1, pink itu 1, coklat 1, semua 1, ada biru lagi tapi ada resletingnya di depan, ternyata dia beli lagi. Nah itu, ini problem sintetis yang dia sendiri tidak mengetahui bahwa itu perlu apa tidak. Problem sintetis itu apa? Nyun sewu, mohon maaf, misal selingkuh. Selingkuh itu problem sintetis. Sesuatu yang menyakiti diri sendiri itu namanya problem sintetis. Begitupun dengan belanja, begitupun dengan Ini nanti saya boleh pakai peraga begitu? Boleh. Boleh, los ya. Iya. Mohon izin batuk sebentar. Enggak jadi. Jadi begini. Apa namanya? Kenapa ke orang yang dengan pendapatan 4 juta itu bisa seperti mengeluarkan duit 6 juta? Apakah itu bagaimana caranya? Itu begini. Quran surat An-Nisa ayat 147 dan Quran surat Ibrahim ayat 7 itu menjawab itu begini, apabila kamu bersyukur maka Allah begitu ya. Jadi intinya begini, ibu-ibu boleh begini sekarang ini kamera ya, sekarang boleh memperagakan semuanya tangannya begini, semuanya tangannya begini. Alhamdulillah, jangan berpindah mata sebelum saya mengatakan berpindah mata ya. Coba fokus di tangan kiri, makin dilihat. Tangan kiri ya, tangan kiri. Misal ada cincin, oh ini dulu ini cincin saya. Ada lagi dilihat, oh ini dulu ini luka saya kena pisau apa. Makin fokus, jangan pindah mata. Pertanyaan saya, tangan kanan masih ada apa tidak? Masih ada tangan kanan. Masih jawabnya ya, masih ada. Tapi jangan berpindah mata. Pertanyaan saya, tangan kiri jelas. Kalau tangan kanan dilihatnya seperti apa?
kabur. Iya, Iya betul. Iya. Sekarang pindah mata ke tangan kanan. Fokus di tangan kanan terus, jangan berpindah ke tangan kiri. Dilihat kalau ibu host adalah ada cincinnya, oh ini dikasih suamiku atau apa, semua makin detail, makin detail. Pertanyaan saya, tangan kiri apakah berpindah atau masih ada atau hilang? Masih ada. Pertanyaannya adalah tangan kanan lebih jelas dan tangan kiri adalah kabur. Kabur, iya. Selesai. Ini adalah membrainwash bahwa orang itu kalau semakin bersyukur, masalah tidak akan pergi. Tetap ada. Utang itu 100 juta tetap ada. Tapi semakin bersyukur, ini tetap ada. Tapi janji Allah, Allah akan tambahin nikmatnya. Nikmatnya apa? Insya Allah bisa lunas utang. Insya Allah rumah tangganya mereda permasalahannya atau apapun. Itu yang membuat gaji 4 juta bisa untuk 6 juta. Ini banyak sekali yang sudah mempraktekkan satu teori ini. Jadi semakin dia pusing kepala itu saya suruh begini dia. Pokoknya lagi pusing kepala, dia langsung pusing kepala itu maksudnya didera masalah gitu ya. Didera masalah itu langsung saya suruh gini. Gitu nanti dia akan lupa kalau ada punya masalah. Dia tidak akan pergi, utang tidak akan lunas. Tapi ini dulu, nanti rahmat Allah datang. Itu salah satu ilmu lunas utang. Salah satu. Ada 100 ilmu lunas utang. Itu tadi adalah salah satunya. Fokus pada rahmat Allah dan nikmat. Fokus di sini aja udah. Dia nggak akan pergi masalah ini. Gitu. Jadi kalau mau ditagih rentenir 100.000 atau 10 juta, utangnya nggak di rentenir itu. Karena dipikir nggak akan lunas. Tapi mikirnya gini, aku tuh setiap bangun, aku nggak perlu antri ke rumah sakit untuk antri nomor karena saya mau berobat. Cari obat, ya. Saya tidak perlu mengantarkan anak saya gendong kemana-mana ke rumah sakit karena anak saya harus opname. Nah, dia nggak mikir ini, tapi bersyukurnya di sini. Maka ini yang Allah janjikan dan Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Itu salah satu lunas utang. Ada yang konsul kepada saya itu namanya si ibu tersebut waktu datang terjepit hutang, didera, mohon namanya nanti dikip ya, didera rumah tangga, mertuanya marah-marah, ibunya marah-marah karena banyak hutangnya, begitu ya. Datang ke tempat saya, dia orang luar kota, jauh sekali. Dia datang ke rumah saya dengan menangis luar biasa, begitu ya. Dan suaminya saya suruh datang dengan suaminya. Udah di situ kita bicara begitu, dia pulang tanpa penghasilan karena memang dia tidak punya penghasilan. Setelah itu udah fokus di sini, itu dia pakai terapi ini, terapi yang lunas ini ya. Gitu, dia pulang tidak lama 1 minggu. Saya lihat TikToknya, beras di rumahnya itu bertumpuk-tumpuk. Beras di rumahnya itu dia dodolan beras. Padahal dia bukan penjual beras. Terus di situ ada minyak bertumpuk. Ternyata apa? Caranya? Baru pulang 1 minggu menerapkan ilmu lunas hutang tadi. Insya Allah ada unlogic datang, pesanan beras dan minyak goreng, gula berlimpah-limpah dari minimarket. Bu, uang saya banyak. Setelah menjelang Ramadan, dia datang ke tempat saya ke Surabaya. Ibu, saya mau traktir ibu makan. Kenapa? Penghasilan saya banyak sekali. Dan utangnya lunas. Berarti ibu itu menyampaikan atau mendidik atau melatihnya bagaimana agar melatihnya bisa, saya begini kalau bisa seperti itu. Yang pertama kali dilakukan adalah membawa gelas kosong. Kalau mau ketemu saya, membawa gelas kosong yang bersih dan terbuka. Apa itu gelas kosong? Ini gelasnya ini seumpama ini kosong begitu, maka saya akan isi apa aja bisa kalau bersih. Namun kalau kotor, maka tidak bisa. Kalau saya isi kopi, maka nggak bisa diminum. Namanya aja gelasnya kotor. Satu, dan terbuka. Kalau ditutupi tisu aja, ini nggak bisa dimasukin juga. Nah, itu seperti itu. Maka datang ke tempat saya dalam hal lunas utang adalah gampangannya saya ini ustadahnya. Atau saya ini adalah gurunya. Maka yang satu-satunya dilakukan adalah patuh sama guru, mendengarkan tanpa tapi. Ikutin aja, telan aja seperti saya adalah salah satu founder Slimming, Aisyah Slimming itu. Dengerin aja saya ngomong, insya Allah pulang 14 hari perut sudah merata. Setelah mendengarkan, insya Allah 14 hari itu yang sudah-sudah pegawai saya itu, ibu kula mireng ke ibu ngendikan mawon peteng kula sampun roto. Itu pegawai saya yang bilang. Jadi itu begitu ya. Wah, habis ini saya kayaknya daftar nanti jadi ikut terapi 14 hari. Gitu. Iya, alhamdulillah. Di antaranya adalah lunas utang itu seperti itu. Itu tidak lama, unlogic itu akan datang bila memahami step by step. Begini, orang bisa berhutang itu kenapa?
Monggo Mas kameramen, Mbak Cantik atau Bu Hos menjawab kenapa orang bisa punya utang. Karena apa? Kebutuhan. Modal usaha. Dan yang lain-lain. Keinginan. Boleh menjawab apapun boleh. Jawabannya satu, orang bisa utang karena ininya yang salah. Ininya dibenerin maka lunas utang. How? Maksudnya bagaimana? Fundamental, otak bawah sadar. Otak bawah sadarnya itu yang salah. Orang gemuk, orang punya utang, atau orang sakit, kolesterolnya tinggi, atau orang apapun, itu langkah pertamanya yang salah adalah dia membolehkan dirinya, kalau utang kasusnya, dia membolehkan dirinya berhutang. Kalau gemuk ya, dia membolehkan dirinya gemuk. Kalau perutnya buncit, dia membolehkan perutnya buncit. Kolesterol, dia membolehkan dirinya kolesterol. Yang salah adalah mindsetnya. Kita benerin mindsetnya. Caranya bagaimana? Ya mendengarkan. Saya ngomong hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan. Insya Allah yang sudah-sudah hanya mendengarkan saja. Ada solusi, ada rahmat Allah, ada unlogic setelah pulangnya. Begitu. Waktunya kapan lunas utangnya itu berbeda-beda. Ada foto nanti insya Allah di-share sama ada yang 3 bulan. Itu BPKB-nya sudah pulang, katanya Ustazah BPKB saya pulang udah nggak sekolah lagi gitu. Udah pinter, udah sarjana, nggak sekolah lagi. Karena selamanya disekolahkan. Nggak lama ini ada karena banyak ini dari jauh juga ini 11M itu 1,5 tahun lunas. Itu karena 11M, sertifikatnya udah pulang. Ada lagi seorang janda yang dari tidak ada penghasilan, 2 minggu 2 sertifikatnya pulang berserta rukonya. Tanpa penghasilan, dia tidak punya duit. Kalau ada orang punya duit bayar utang masuk akal, walaupun tidak masuk akal juga. Karena banyak orang berpenghasilan nggak lunas-lunas. Tapi laan logik pertolongan Allah itu orang yang tanpa penghasilan pun bisa melunasi utangnya. Baik, itu 2 minggu. Berarti keyakinan bahwa Allah itu ini pasti dibenerin nih. Ini nanti dicuci betul, saya dicuci, diumbah jadi resik. Kalau sudah resik, insya Allah ya resik. Kalau sudah resik ya lunas, insya Allah. Ayo, siapa pengen hidup tanpa utang? Begitu. Jadi begini, selama ini pertolongan dari Allah kok nggak datang. Ini gimana sih? Padahal saya rasanya udah berdoa. Saya udah berusaha keras, saya sudah kerja banting tulang, mati-matian kepala di kaki, jari Ariel Noah gitu ya, kepala di kaki, kaki di kepala gitu ya. Kenapa? Ini begini, kapasitas kita itu di sini. Kalau botol gitu ditumpuk, kapasitas kita itu 3. Seumpama level kepintaran kita itu hanya 3 level ditumbuk begini. Sedangkan ini cahaya Allah. Saya kalau nerangkan pakai papan tulis saya tulisi Allah gitu ya. Allah itu cahaya Allah kok nggak bisa menembus ke sini? Karena di sini ada batu bata yang tumpukannya 25. Berarti menutupi itu jadinya. Menutupi pertolongan Allah. Allah mau ngasih cahaya ini tertutup. Makanya kita gelap terus. Allah mau ngasih kepintaran tertutupi. Ini apa yang tertutupi ini? Inilah problem sintetis. Kalau ini problem alaminya di sini. Tertutup problem sintetis, tidak akan bisa tertolong. Dan berhutang untuk bisnis itu adalah termasuk problem sintetis. Oh, gitu ya? Iya. Padahal kan selama ini kita didik, kalau mau usaha utang. Butuh modal. Modal kalau nggak ada, utang dulu. Nah, suatu saat kita diskusi namanya solusi permodalan tanpa utang, tanpa riba. Ada 6 solusinya. Nah, itu nanti kita bisa mensolusikan, saya itu kepengen bisnis, nggak punya modal, tapi nggak mau utang. Itu ada solusinya, namanya solusi permodalan tanpa utang, tanpa riba. Itu. Tapi lebih luas lagi. Lebih luas lagi, jadi kayak berseri. Tapi tenang saja, kalau konsul sama saya masalah utang, gratis. Baik. Jadi mau ketemu sama saya 500 kali, insya Allah waktunya ada dan ada, insya Allah. Insya Allah. Sobat PKS TV Jatim, nah ini Bu Ina siap mendedikasikan dirinya 24 jam ya. 24 jam. Ada nomornya nanti boleh di-share Bu? Monggo. Ada nomor yang boleh di-share, jadi monggo kalau mau konsultasi bisa ke Bu Ina. Ya. Baik. Gitu. Monggo. Oke, baik. Selanjutnya gini, itu kan kalau yang selama ini yang konsultasi ke Bu Ina itu kan yang sudah punya masalah gitu ya, sudah punya utang dan pengen dapat solusi. Nah, sekarang kalau kita mengantisipasi, artinya bukan mengobati, tetapi mengantisipasi jangan sampai kita kejeglong. Jangan sampai kita masuk ke lubang terlilit utang kayak gitu tuh bagaimana Bu caranya? Sementara lingkungan kan betul. Tekanan kita ini hijrah atau kita itu berpikir
Iya. Tidak normal itu karena tidak mau berhutang, itu kan tidak normal gitu ya. Sedangkan godaan itu dari berbagai lembaga keuangan terus merajalela. Misal kita lagi punya bisnis jahitan kecil aja, udah diuju-ujui untuk supaya berhutang. Godaan terus. Ini bagaimana agar bisa seperti ini? Nomor satu adalah yang salah, fundamentalnya dikuatin. Kalau sudah fundamentalnya dikuatin, insya Allah saat ini saya mau dijanjiin dipinjemin utang buat modal itu udah nggak doyan. Fundamentalnya dulu dibenerin. Yang nomor dua nanti ada tadi memahami apa itu problem sintetis. Jadi nanti kita tahu diantaranya gini, setiap orang diagnosa riba saya boleh mengemukakan ya. Boleh mau. Diagnosa riba itu pertama saya sebutkan kalau bertemu dengan pasien atau konsultasi sama saya, itu saya menyebutkan 4. Ibu yang mana ini atau bapak yang mana ini? Yang pertama, bisnisnya naik pesat. Saya tanya misalnya, Pak Paijo misalnya, Pak gimana bisnisnya gitu. Oh bisnis saya naik pesat Bu, luar biasa, omset naik 50%. Iya, tapi utang saya naik 80%. Nah gitu ya. Yang pertama, bisnis naik pesat, utang juga naik ya, gitu. Lebih besar boleh atau sama begitu ya. Yang dulu utangnya 100 sekarang jadi 200, itu kan namanya naik gitu ya. Bisnis naik, utang juga naik. Yang nomor 2, bisnisnya naik. Gimana Pak Paijo sekarang bisnisnya? Wah saya pesat Bu, saya importer gitu, eksporter dan importer, hebat sekali dia. Tetapi permasalahan datang bertubi-tubi. Misal karyawannya apa ngene jenenge? Nipu. Iya, nipu boleh. Karyawannya mogok kerja boleh. LPG-nya meledos boleh. Atau apa aja, anak nakal atau apa gitu. Masalah datang bertubi-tubi. Pertanyaannya, jadi saya ingatkan sekali ulangi, bisnis naik, utang naik. 1, yang nomor 2, bisnis naik, masalah naik. Yang nomor 3, bisnis naik, penyakit juga naik dan keharmonisan hilang dengan rumah tangga dan dengan anak. Dan yang nomor 4, bisnisnya naik, duitnya banyak tapi ditulisan. Contoh, Bu uang saya ini banyak loh, mana duitnya banyak? Dipinjem Pak Joko 200 juta, uangnya di matematika ini banyak. Pak aku traktiran bakso, loh enggak bisa Bu, uang saya jadi bisnisnya naik tapi enggak ada cash. Uangnya di sana-sana gitu, enggak ada cash flow. Bila Bapak Ibu terindikasi dari 4 ini, jawabannya 1. Bapak dan Ibu adalah penikmat riba. Indikasinya itu saja. Penyakit datang bertubi-tubi, duitnya banyak, itu riba. Jadi ini namanya diagnosa. Kalau jadi saya itu kalau dokter gitu, namanya didiagnosa dulu. Ada Bu saya di poin ini, udah nggak banyak mana ngomong. Ribanya habis, rahmatnya datang. Ribanya habis, lunasnya yang datang. Asal 4 ini disembuhkan. Asal menyadari saya ada di mana. Ya. Kalau sudah menyadari saya di mana dan tahu kalau penyakit sumbernya ini adalah dari riba, maka dihabisin ribanya. Habisin riba susah Bu, enggak susah. Wong enggak tahu ilmunya susah kalau enggak ada ilmunya. Kalau tahu ilmunya, insya Allah tidak susah. Gitu. Monggo. Jadi tadi pertama kita perkuat fundamental, kemudian yang kedua kita kenali problem yang sintetis dan problem alami tadi. Iya. Problemnya terus menaikkan kapasitas. Jadi orang itu kayak jualan gitu ya. Orang kok jualannya susah, itu yang kurang 2, pasti cuma 2. Kurang ilmu dan kurang action. Nah udah 2 itu aja. Kalau nggak kurang ilmu ya kurang action. Kalau ilmunya sudah banyak tapi nggak action, ya bisnisnya nggak akan jalan. Actionnya banyak nggak punya ilmu, ya kalah sama tergeser sama anak-anak muda yang zaman sekarang ya begitu ya. Karena dia udah kerja berat, actionnya banyak, ilmunya yang kurang. And so begitupun juga dengan lunas utang atau memperbanyak kapasitas diri ini. Ya ilmunya ditambahin, actionnya ditambahin. Baik. Begitu. Jadi nambah ilmu, nambah actionnya. Begitu. Jadi biar nggak mimpi kan. Nggak mimpi. Kan punya cita-cita tinggi terus tapi nggak mau ngimpi. Dari iklan itu banyak istilah yang seperti itu. Mimpi kali gitu ya namanya istilahnya kayak gitu. Baik. Luar biasa sekali Bu. Baik. Sekarang mungkin Ibu bisa menceritakan sih aktivitas barangkali bisa ya. Selama ini bagaimana biasanya kalau orang tuh datang ke Ibu, kemudian bagaimana Ibu berikan solusi, biasanya seperti apa? Begitu. Mungkin beberapa contoh mungkin begitu ya. Dulu itu atau gini, mungkin diawali dari mengapa Ibu pertama tertarik gitu ya. Kemudian mungkin kan ada kan
latar belakang atau sejarahnya sehingga Ibu tertarik untuk bergerak di bidang edukasi dan bebas utang dan riba tadi. Saya adalah penikmat utang. Utang saya ratusan juta. Di dalam matematika saya tidak akan bisa melunasinya. Matematika saya tidak bisa melunasinya, dan alhamdulillah 21 hari utang saya lunas yang ratusan juta itu tanpa pinjam kemanapun dan tanpa jual aset. Dengan menerapkan ilmu lunas utang yang insya Allah bila saya nanti dipancing-pancing terus nanti akan keluar, karena banyak resepnya ya. Resepnya itu banyak akan saya berikan bila dalam satu kelas khusus. Karena ini waktunya dibatasi, maka saya harus ngerem bukan karena merahasiakan, karena agar tidak tanggung gitu. Kalau dalam satu kelas itu saya dudukkan apa ya? Saya beritahukan semuanya ilmu lunas utangnya gitu. Saya 21 hari lunas. Dan saya kepengen orang-orang atau saudara-saudara muslim saya itu juga terlepas dari lunas utang itu tadi, terlepas dari utang, karena memang hidup bebas utang itu luar biasa nikmat. Luar biasa. Dulu itu saya kalau dibelanjain suami begini kayak nggak mimpi aja, ini kayak udah mengalir aja, yang tinggal dikit aja ini. Dan ini karena tidak ada rahmat Allah di sini, yang sedikit ini yang untuk ini tuh nggak cukup sama sekali, dan itu memang pusingnya minta ampun karena tidak ada rahmat Allah. Tapi setelah itu lunas utang, pengalaman saya lunas utang gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Suatu saat saya mendapatkan, saya pagi jam 9 saya dakwah ke Gresik. Saya ditanyain sama teman dakwah saya, "Nyah, wes isok tambahin utang?" "Dorong." "Belum," saya bilang gitu. "Loh, jarinya 20 hari. Ini kan hari ke-21." Dia bilang gitu. "Loh, lunas itu kan urusan Allah." Saya bilang gitu. Itu cuma saya diplomasi. Padahal sejatinya enggak punya duit buat melunasin utang. Ingat ya, jam 9 pagi gitu ya. Saya dakwah di Gresik. Saya dakwah ngomong-ngomong gitu-gitu. Jam 4 sore suami saya telepon. Suami saya kalau manggil saya, "Mami," gitu ya. "Mami, besok kita ke bank pelunasan." Jam 9 pagi saya tidak punya duit. Jam 4 sore saya bisa melunasi utang besoknya. Itu hari ke-20 deh, 21 hari saya lunas. Begitu saya melunasi utang saya itu maghrib jam 4, jam 5 itu saya sampai rumah itu menjelang Isya. "Loh, temenan tak duit tak aku mending ngono." "Iya, sesuk kene lunas, alhamdulillah," gitu ya. Ini yang saya sebut dengan unlogic gitu ya. Saya tidak menjual apapun yang bisa saya jual karena tidak ada yang dijual gitu. Alhamdulillah ya. Itu terus saya ke bank lah saya gitu. Ternyata di bank itu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Jadi bank alasannya saya udah nggak ngurusin utangnya ibu gitu. Jadi ibu udah ngurusin sama debt collector gitu. Utang itu atas nama suami saya. Ini resep utang lunas utang yang kedua, yaitu 313 banding 1000. Ini materi kedua. Nah, jadi materi pertama tadi itu adalah syukur nikmat gitu ya. Yang nomor 2 resepnya namanya 313 banding 1000. Saya menerapkan resep ini. Begitu adalah, "Ibu, gini, yang punya utang suami saya, logikanya yang dipanggil bank adalah suami saya. Logikanya yang dihadapin debt collector adalah suami saya. Lah suami saya ini laki-laki, debt collectornya laki-laki. Dia yang dipanggil adalah saya. Saya didudukkan, di mana saya harus, suami saya berdiri, enggak apa-apa, ibu yang dipanggil. Ya sudahlah, saya kepengen lunas, saya tidak berpikir panjang. Itu Bu, ruangannya kecil 1/4 dari ruangan ini. Kecil sekali, kursinya 4, mejanya bulat kecil seperti ini, diapit kursi 4. Karena saya pertama kali datang, maka saya duduknya di pinggir tembok. Gitu ya. Kayak mengintimidasi gitu ya. Dia mengira saya adalah orang yang takut. Yang nomor 1 yang punya utang suami saya kok yang dipanggil saya. Itu kan secara psikologis, psikis saya yang akan diserang gitu ya. Suami saya udah ngeliatin, ruangannya kaca gitu ya. Terus saya duduk di banyak. Datang orang gemuknya itu kursinya sampai tidak cukup. Kursinya itu tidak cukup, duduknya begini, duduknya ini begini. Gitu. Dia lupa saya pakai materi 313 lawan 1000. Apa itu 313 lawan 1000? Adalah pada perang Badar, pasukan Rasulullah itu 313 dan kaum kafir itu 1000. Nah, 313 itu menang lawan 1000. Hari itu Ina Mubarak melawan 4 debt collector. Yang terakhir, yang satunya badannya sekel, nggak gede, tapi dempalnya minta ampun, tatonya seluruh tubuh. Dia mengira saya takut, dia lupa kalau saya sudah 313 lawan 1000 gitu ya. Yang satu biasa, terakhir datangnya segede pintu. Nggak uman duduk, nggak kebagian duduk, dia duduk berdiri di pintu supaya saya nggak keluar. Nggak bisa malang kerik saking besarnya badannya. Kalau saya kurus nih, malang keriknya seperti ini ya. Kalau orang badannya besar tuh malang keriknya kayak gini, gitu. Terus saya bilang, "Gimana Bu?
mau nggak itu bayar bunganya? Enggak Pak. Enggak Pak gitu. Tahu 4 orang itu berkeringat dalam ruangan yang kecil, AC-nya itu nyala. Ini saya berpuasa, saya enggak bohong, insya Allah keringetan dingin semua, ketakutan sama saya. Tahu yang padanya kursi enggak cukup gini. Keringet ngelap keringet. Ibu nggak mau bayar? Enggak. Saya bunganya enggak mau bayar. Gini lagi. Keringetnya gobios. Gitu ya. Artinya bagaimana? Di situ saya meyakini bahwa Allah itu turun pertolongannya saat itu karena saya benar-benar tidak mau bayar ribanya. Utangnya kewajiban saya, tapi ribanya bukan kewajiban saya. Intinya gitu. Tapi saya nggak boleh ngomong kayak gitu. Ada bahasa menghadapi bank itu ada begitu ya. Akhirnya gitu, akhirnya lunas tanpa riba dan saya pelunasan sore itu juga, siang itu juga saya pelunasan, alhamdulillah. Tapi emang ya harus pede gitu ya Bu ya? Fundamentalnya. Iya, jadi saya kalau ngomongin sama klien saya itu, ibu jangan berhadapan dahulu kepada lembaga keuangan belum kuatnya caranya gimana bertemu dengan saya. Nanti mohon dikip ya, lembaga keuangan. Artinya gini, kalau kita udah kokoh kayak gini, digempur kayak apa nggak bisa kuat. Ini tembok ini kalau kuat, itu saya gepuk ya ndak rombol. Coba baru aja di semen dan lagi basah, ya saya gepuk ya ambrol begitu. Jadi intinya adalah fundamentalnya kuat dan mindsetnya benar. Ini musuh sopoy ndak akan takut, insya Allah. Dan yang melunaskan hutang itu Allah. Makanya kita salah. Selama ini kita mikir yang melunaskan hutang itu kemampuan kita. Tanyain, Pak mau kemana? Wah ya Gojek. Kenapa? Pagi sekerja kantor, sore Gojek. Kenapa? Utang kita kan banyak. Allah begini, elu yang mau ngelunasin, ya udah elu ya gua pergi. Beda kalau Allah kita menerapkan ke Allah saya mau lunas utang, itu beda. Iya. Gitu, maka pertolongan Allah datang karena kita minta tolongnya ke Allah. Tapi kalau minta tolongnya ke suami, suruh kerja pagi, sore, siang, malam, ya nggak akan lunas. Buktinya, nggak ada orang lunas utang karena nggak tahu ilmunya. Ada. Monggo lanjut. Iya, baik. Luar biasa ya. Terus, baik. Sekarang dengan aktivitas Ibu yang memberikan konsultasi itu free ya untuk yang pengen. Oh, caranya gimana gitu ya? Iya. Dulu itu saya setiap hari karena pasien masih sedikit. Pasien sedikit saya buka mulai Sabtu sampai Minggu, Sabtu, pokoknya setiap hari gitu ya. Dari Senin sampai Senin lagi, boleh monggo. By phone gitu atau by phone pertama janjian, karena rahmat Allah barokahnya itu bila bertemu. Begitu, jadi tidak bisa by phone, karena kalau ngomong 3 jam itu saya juga capek, dia juga capek kalau di depan telepon, jadi dia harus datang ke tempat saya. Begitu dulu itu karena masih sepi yang konsul, maka saya buka semua hari. Dan sekarang itu karena sudah banyak, maka saya tidak bisa setiap hari. Bisa kalau klien, kalau urgent gitu ya. Saya buka Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat itu sampai jam 5 sore. Kalau mau privacy, minta jam, nanti kalau sudah ada orang lain ya antri. Kalau tidak sedang kosong, kalau sedang kosong ya monggo langsung. Senin, Rabu, Jumat. Biasanya di rumah Ibu biasanya? Oh ya, saya adalah berkeliaran di sekitar Al-Falah gitu ya. Begitu. Adalah di kafe atau di tempat yang enak buat ngobrol di sekitar Al-Falah. Bila dimungkinkan misalnya di kantor PKS ini saya boleh menerima tamu, saya alhamdulillah. Dekat ya Ibu ya rumahnya dari sini ya? Iya, alhamdulillah dekat begitu. Oke. Sekarang gini Ibu, dari banyak Ibu meluangkan waktu untuk memberikan konsultasi itu kan pasti waktu untuk keluarga terkurangi. Ya, otomatis ya. Itu bagaimana dengan keluarga? Itu bagaimana? Suami bisa mendukung, terus anak-anak kok mendukung gitu ya. Juga. Saya itu termasuk sebelum menjadi pendakwah, saya adalah istri yang dipingit sama suami. Dipingit itu dalam hal selain dakwah, saya kemanapun pasti diantar. Misalnya ke Indomaret atau Lombok habis, itu saya tidak pernah beli. Sampai hari ini, saya kalau Lombok habis tidak pernah beli sendiri, yaitu diantar. Tetapi untuk dakwah, suami membentangkan bolehnya itu luar biasa, tapi tetap diantar, tapi nggak pakai jam. Mas aku dakwah gitu, dia iya aja. Gitu. Dan saya syukuri karena suami saya itu begitu, dan untuk aktivitas kepartaian dan politik sepanjang itu adalah jalurnya ada pada koridor Islam, saya diperbolehkan dengan suami saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jadi memang suami mendukung, anak-anak mendukung, jadi memang dukungan keluarga itu sangat luar biasa untuk menopang aktivitas kita di luar gitu ya Bu ya. Tapi memang dipastikan domestiknya sudah beres ya Bu ya. Mestinya suami membolehkan istri keluar tuh setelah dipastikan di rumahnya. Di rumah beres semuanya.
Jadi saya kalau makanya Senin Rebu Jumat, kalau Senin Rebu Jumat itu saya sudah atur masaknya itu, jadi saya Selasa malam itu masak, untuk Rebu pagi saya nggak akan ada di rumah sampai jam itu, saya sudah prepare begitu. Terus soal apa yang konsul itu insya Allah saya arahkan untuk memang datang menemui saya, karena barokahnya adalah pada silaturahim itu. Dari orang itu menuju saya, kalau dari luar kota gitu, menuju saya itu sudah tercatat Allah sebagai minta lunas utang. Insya Allah itu sudah dapat 1 poin. Dan lagi nanti dapat banyak. Makanya harus datang gitu. Makanya emang berkah silaturahim itu luar biasa. Makanya Allah Islam menganjurkan untuk kita memperbanyak silaturahim kan ya. Jadi salah satunya ternyata juga untuk itu. Iya, ya. untuk banyak solusi dari permasalahan kita bisa selesai dengan silaturahim. Ada yang dari Riau itu manajer dari bank negeri, itu masalah dia masuk yang nomor 3, duitnya banyak sekali karena dia manajer, namun masalah bertubi-tubi. Setiap dapat bonus anaknya masuk rumah sakit. Setiap dapat bonus terus suaminya juga tidak benar begitu ya. Begitulah, saya tidak bisa berhibah. Artinya begitu, dia masuk yang kategori 3 ini. Ya dibenahin. Dan sekarang alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah. Tapi rasanya senang gitu ya kalau bisa membantu. Kalau sudah dilapori kayak gitu tuh senang. Padahal dalam bahasa bercanda saya selalu ngomong gini, orang-orang itu kalau lagi pusing nyari saya, kalau sudah duitnya banyak nggak ada yang nyari saya. Jadi lupa. Dalam bahasa bercanda. Namun sejujurnya saya bersyukur. Setiap saya dipameri ada sertifikat yang pulang, ada BPKB yang pulang, itu bahagianya tidak terkira. Apalagi dengan konsultasi yang gratis. Jadi saya itu kok rasanya seneng gitu, kayak gitu. Kenapa sih kok gratis ya? Pertanyaannya begitu ya. Kenapa kok harus gratis? Kenapa Mbok Yao begitu ya? Gratis loh, sekarang loh ya. Hari gini loh, maksudnya kok masih menggratiskan. Quran surah 47 ayat 7. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong. Kalau saya misal mengkonsultani ibu host paling banter bayar saya 500.000 paling gitu ya. Atau 100.000 atau 1 juta, tapi pemberian Allah, pertolongan Allah jauh lebih banyak. Berdakwah, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia dan mengokohkan kedudukannya. Saya kepingin kokoh kedudukan saya, entah sebagai pendakwah, entah sebagai ibu rumah tangga, tapi saya mau kokoh kedudukan saya dan saya maunya ditolong Allah. Nah, itu yang saya kejar. Jadi alhamdulillah kok dari banyak yang konsul ini gratis, tapi kok saya tidak kekurangan duit. Lah itu wallahu a'lam bishawab. Nah, pertolongan Allah. Allah mencukupi saya walaupun tanpa bayar itu tadi. Putra putri 2. Anak saya yang gede udah 27 tahun. Lulusan FISIP UNER, udah punya anak, cucu saya 1. Anak saya yang kecil yang nomor 2 berusia 23 tahun, lulusan FISIP UNER juga. Mamanya FISIP? Anaknya FISIP, 1, 2 FISIP. Menantu saya FISIP juga. Masya Allah, darah murni FISIP. Darah murni FISIP UNER, hidup FISIP UNER ya. FISIP UNER. Baik, sekarang gini Bu, sekarang kan anak-anak sudah gede ya. Nah, artinya ya relatif Bang hampir nggak ada urusan yang harus nganter ke sekolah. Ini udah free lah dengan itu. Nah, pertanyaan saya malah justru gimana dulu Bu Ina bisa mengkondisikan suami, mengkondisikan anak-anak terutama pada waktu masih kecil gitu ya mereka. Sementara kan Bu Ina dari dulu kan aktivitasnya luar biasa di luar rumah gitu ya. Itu gimana mengkondisikan semuanya biar bisa bekerja sama, biar bisa menerima, mendukung seperti itu Bu? Ini enggak unlogic, boleh saya cerita gitu ya. Begini ya. Kalau di matematika enggak bisa. Waktu itu saya itu setelah lulus kuliah saya dosen gitu ya. Setelah jadi dosen ternyata suami meminta saya untuk di rumah saja begitu. Maka saya menjadi ibu rumah tangga yang super baik. Artinya super baik itu ya 24 jam di rumah begitu ya. Sampai menjelang anak saya SMA. Setelah anak saya SMA itu maka anak saya itu sudah mandiri. Nggak ada lagi panggilan ibu ini, saya kurang, eksistensi saya sebagai ibu itu jadi dipertanyakan gitu ya. Saya tidak dibutuhkan gitu ya. Tadinya dengan bangga saya jadi ibu rumah, terus saya istikharah. Ya Allah, saya minta kesibukan yang membawa jalan ini ke Engkau. Begitu, maka saya membuka, sama Allah dikasih ilmu namanya Aisyah Slimbing itu yang melangsingkan cara Rasulullah, cara Islam, semuanya ada di Quran, semuanya ada di hadis. Makanya langsingnya, makanya sehatnya luar biasa karena Rasulullah itu memang uswatun hasanah begitu. Dan semakin hari saya minta sama Allah, Allah saya tambahin ilmu saya lagi, saya minta lagi. Saya tidak mencari ini ilmu lunas utang ini ya saya karena pengalaman begitu. Dan saya mendapatkan ini
Nah, itu dikondisikan jadi setelah anak saya dewasa, makanya anak saya menerima semua karena dia sudah tidak begitu dekatnya masih sampai sekarang, artinya dekat dalam tanda kutip begitu ya. Itu saya jadinya sibuk di luar itu setelah anak saya SMA. Gitu ya, berarti ada fasenya juga. Ada fasenya. Saya berdedikasi untuk keluarga memang full waktu itu, dan setelah SMA, yes right. Syukron. Ya. Baik. Oke, sekarang lain Bu ya. Oke, jadi tadi sudah ini ya, jadi bagaimana kalau tadi ada tips bagaimana solusi bebas utang dan riba gitu ya. Kemudian nanti juga kalau mau pemirsa juga bisa langsing gitu ya, karena beliau juga adalah founder Aisyah Slimming Syar'i gitu ya. Jadi slim sehat gitu ya, cantik gitu ya, tapi tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu ya. Nanti bisa menghubungi beliau lah, luar biasa sekali. Sekarang di luar itu Bu Ina ya. Di CV-nya Bu Ina itu ada satu yang menarik bagi saya. Bu Ina saat ini adalah bendahara Dewan Pakar PKS Jawa Timur. Alhamdulillah. Nah, itu pertanyaannya ada, gini dulu. Mengapa Bu Ina pilih PKS? Right. Nah, begitu. Itu. Jadi sebelum menjawab itu, latar belakangnya harus saya sebutkan. Saya bangga menjadi kader PKS. Saya bangga dan saya pamerkan kemana-mana. Luar biasa, saya tersanjung menjadi bagian dari PKS, dan saya lebih tersanjung lagi setelah dipercaya menjadi Dewan Pakar PKS. Jadi syaratnya pertama dulu, saya tersanjung dulu dan saya senang dulu. Baru mengapa kok saya terima, karena PKS saya lihat grafiknya atau saya lihat latar belakangnya itu konsisten dengan ideologi yang ada di kepala dan hati saya. Jadi konsisten membela rakyat, konsisten pada suaranya, konsisten pada perjuangannya. Itu sekufu, sefrekuensi dengan yang ada di imajinasi saya. Makanya saya bergabung dengan PKS. Alhamdulillah. Dan saya tidak ragu, naudzubillah min dzalik, seandainya sudah tidak sekufu lagi, maka saya sekufu dengan ideologi saya ya, dengan agama saya. Dengan riang gembira, saya tidak peduli pendudukan saya dimanapun, saya akan keluar. Dan saya buktikan di yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang Bu Ina kan memang kebetulan latar belakangnya FISIP ya, FISIP ya. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu kan Yana. Memang Bu Ina tertarik politik sejak muda atau bagaimana? Saya tertarik sejak muda, saya tidak tahu, tapi organisasi saya senang. Jadi dari latar belakang keluarga mungkin? Begini, saya masuk UNER itu syaratnya adalah menjadi HMI. Itu bukan syarat ya, itu karena kakak-kakak saya semuanya HMI. Jadi menurut saya kalau kuliah ya HMI itu, karena saya masih awam waktu itu, kuliah HMI itu sudah satu paket gitu. Jadi saya terdidik menjadi senang, saat senang itu ya saat HMI pertama kali itu. Jadi sebelumnya itu OSIS itu saya ndak riang, ndak gembira dan ndak idealisme gitu. Tapi kuliah dan HMI itu satu paket buat saya, dan itu saya mulai itu saya suka organisasi. Demikian. Jadi sekarang berarti di Dewan Pakar PKS. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Bu? Kira-kira gimana rasanya setelah bergabung di dalamnya? Rasanya waktu saya mendapatkan undangan untuk dilantik itu tidak boleh di-compare ya, tidak boleh diperbandingkan ya. Wes aku tak ngomong dewe. Ini adalah saat bahagia dari saya yang pernah dilantik-lantik sebelumnya. Nah, ini bukan karena saya di PKS loh. Saya ini orang Surabaya, saya ini jujur orangnya begitu ya. Saya tersanjung luar biasa karena saya diajak bergabung di PKS. Itu, dan saya didapuk menjadi bendahara Dewan Pakar. Ya senang aja, senang dan bersyukur. Baik. Luar biasa sekali ya, semoga. Masalah perceraian di TKW itu. Iya, tadi kan kita sempat ngomong. Jadi ya memang gini Bu, jadi memang di Jawa Timur itu angka perceraiannya tinggi, termasuk nomor 2 atau 3 nasional gitu kan. Dan ya itu tadi memang salah satu penyebab perceraian itu adalah masalah ekonomi rata-rata begitu. Dan memang ya Jawa Timur kan salah satu sentra TKI juga ya, ke yang daerah-daerah Blitar, daerah Kabupaten Malang, ya Madiun, ya Ponorogo. Nah itu. Nah dan ya ekonomi dan kemudian ya
Akhirnya itu efeknya karena nggak memang harmonis. LDR ya, Iya. LDR ya, dan itu secara ini kan juga nggak manusiawi harmonis, sebenarnya gitu ya, iya. nggak tidak nyunah juga, Iya. masa berpisah dan sebagainya. Mungkin Iya. itu Ibu ada solusi atau Iya. bagaimana terkait Jadi hal kita semacam bahasnya itu? bukan ke TKI-nya, kita bahasnya kepada perceraiannya aja. Iya. Kalau secara ilmuwan, dari saya tidak menyalahkan ilmuwan, kita bukan keilmuan ya, artinya keilmuan begitu ya. Perceraian itu ada yang disebabkan karena ekonomi, karena seks, karena selingkuh, karena komunikasi begitu ya. Banyak sekali penyebab yang disebutkan sebagai alasan yang diwajarkan sebagai Terjadinya perceraian. yes, right. Padahal intinya adalah mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Contohnya adalah salah satunya komunikasi. Misal, aku itu cerai karena tidak lancar komunikasinya. Kalau memang komunikasi itu adalah layak dijadikan alasan untuk bercerai, maka Nabi Ibrahim itu sudah cerai sama Sarah sama Hajar dari dulu. Iya. Karena sudah LDR-nya tidak tanggung-tanggung begitu dari Palestina sampai ke Mekah. Ini kalau memang komunikasi yang menjadi alasan, Masalah, maka iya. itu sudah cerai dari dulu. Nah, itu begitu. Terus kalau masalah ekonomi, maka banyak sekali orang-orang yang hidupnya miskin tapi tidak cerai juga. Nah, begitu. Karena seksual, kalau memangnya seksual ya kita contoh yang paling gampang aja Nabi Ibrahim misalnya, itu kapan beliau Ketemu. begitu ya, bertemu itu kapan, maka seksual itu juga tidak. Sindikasinya adalah satu, mereka tidak mengembalikan koridor keluarganya itu kepada Quran dan hadis. Quran surat 16 ayat 89, tidak aku ciptakan kitab ini kecuali untuk menjawab semua permasalahan. Ini dasar dari dakwah saya. Kalau lunas utang itu, mau lunas utang jawabannya ada di Quran. Mau langsing jawabannya ada di Quran. Mau bebas kolesterol jawabannya ada di Quran. Mau harmonis ada di Quran semuanya. Kenapa? Karena janji Allah Quran surat 16 ayat 89. Tidak aku turunkan kitab ini kecuali untuk menjawab semua permasalahan. Dan Quran surat 6 ayat 102 itu Allah pencipta segala sesuatu. Jadi cerai itu ya ciptaan Allah, gelas ini juga ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Karena semua ciptaan Allah, maka Ali Imran 109 kembalikan ke Allah. Gusti, bojoku mokong. Ojo diomeli suami itu. Tambah yang ada nanti tambah melayu. Ojo dijak berantem, yang jadi ada berantem malah tidak ada keharmonisan, ketenangan. Terus gimana? Ya ke Allah itu ada nanti, itu solusinya banyak di dalam Quran yang mengimplisitkan tentang keluarga harmonis, implisit ya, implisit gitu. Jawabannya apa? Kok jawabannya itu ada di senggol-senggol di Quran, itu bisa dibahas secara lebih detail. Jadi tidak kembali. Contohnya tidak kembali itu gimana? Ketemu nih saya sama Bu Hos, saya nggak mau nyontohkan diri saya. Ada A dan B bertemu. Ada A dan B bertemu. Lah ya suami saya itu begini dan begitu, begitu dan begini, begitu yang nadanya intinya negatif begitu ya. Begitu dan begini, maka ini gak cocok mana begitu dan begini. Dia sudah melenceng dari Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187 itu apa? Istrimu itu bagaikan pakaian bagimu dan kamu itu pakaian buat istrimu. Pakaian itu apa? Kenapa Allah memakai contoh kok pakaian? Mbok sandal. Menutupi. Nah, betul. Mbok gawe sandal contoh, atau istrimu itu bagaikan bando buatmu. Apa nggak bisa Allah bikin seperti itu? Bisa, wong itu kitabnya Allah. Sakarepe Allah nulisnya, tapi Allah bikin kalimat pakaian. Pakaian itu 5. 1 kebanggaan. Kebanggaan. Jadi ada orang itu baju kebesaran saya, wisuda dulu ya pakai baju kebesaran saya, wisuda, dan saya bangga. Dokter tuh kalau sudah pakai jas putih-putih itu bangga. Namanya istri atau suami itu harus dibanggakan, kebanggaan. Dia tidak menempatkan pasangannya sebagai kebanggaan dia, diudal-udal maka dia tidak kembali ke Quran. Itu yang membuat rumah tangganya tidak harmonis. Yang nomor 2, rumah tangga itu adalah kita kalau beli kain, hijab aja atau baju, kainnya jatuh enggak? Milih ya Bu? Milih, kainnya itu jatuh enggak gitu. Jatuh yang dibilang. Kenapa kok jatuh? Orang tuh kalau merendah, maka enggak ada, rumah tangga pasti nikmat. Yang enggak enak itu kalau rumah tangganya sombong. Lah ya Pak, koniku. Nah itu namanya sombong. Kalau sudah sombong meninggi itu enggak enak. Makanya pakaian yang dipakai implisitnya di situ, karena pakaian tuh sukanya yang lemas-lemas. Perempuan tuh kalau milih baju, kainnya yang jatuh. Pegang, yang jatuh, dulu, right, yang gitu lembut. Ya. Yang nomor 3 yang lembut. Maka berkata-katalah yang lembut kepada pasangan itu. Ojo bengkerengan ae. Ini pakaiannya. Dan yang nomor 4, pakaian itu kalau kotor dicuci. Maka kalau suami itu berdosa atau istri salah,
dimaafkan. Jari sopo? Quran surat At-Taghabun ayat 14. Perintahnya maafkan, ampuni, santuni. Jadi suami itu atau istri pasti punya salah. Perintahnya disuruh ampun, Taghabun 14. Ampuni, maafkan, ampuni, santuni. Nah itu yang nomor 4, kalau kita buka lemari, apalagi perempuan, itu bajunya ada hijau, biru, kuning, abang, hijau gitu ya. Sadari bahwa antara suami, pikiran suami dan istri itu berbeda. Kalau ada perbedaan, ya pahami, buka lemari banyak baju. Dinikmati aja perbedaan itu. Tidak menyahai tadi kurang ilmu, makanya cerai gitu loh. Jadi bisa cerai, bisa sakit itu karena kurang ilmu, kurang action. Nah, tapi selama ini kita terjebak pada angka-angka, perceraian karena ekonomi sekian persen, gitu, karena seksual sekian persen, karena kurang komunikasi sekian persen begitu ya. Padahal ternyata ada yang lebih mendasar dari itu. Dari itu dan bagus, alhamdulillahnya kita itu sebagai muslim memberikan edukasi seperti itu kepada orang-orang yang merasa perlu untuk diberi edukasi. Makanya dibuka, ayo konsul. Lah umumnya begini, orang itu yang konsul sama saya utang ternyata tidak hanya utang, karena merempet ke rumah tangga. Itu sudah pasti ini karena satu paket. Nanti besok dia bertemu dengan saya mesti menyambatkan itu mengeluhkan keluarganya. Nah, itu sudah satu paket. Karena memang riba itu ke situ larinya. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Ini diambil ribanya, rahmatnya yang datang. Insya Allah. Luar biasa sekali. Ya, baik. Yang terakhir Ibu, gitu ya. Kira-kira gimana? Bukan ya kiat atau nasihat atau apalah dari Ibu yang agar keluarga-keluarga di Indonesia, keluarga-keluarga muda di Indonesia terutama yang perlu masih banyak belajar gitu ya, agar mereka itu hidupnya itu bisa nextnya itu kedepannya itu bebas utang, mereka bisa membebaskan diri dari riba gitu ya, dan mereka nggak terlalu ya karena tuntutan pergaulan kadang ya, tuntutan masyarakat gitu ya, tuntutan gaya hidup gitu ya, itu luar biasa gempurannya kan. Saya juga bolak-balik pengen check out, jadi pembelian impulsif itu sering banget, padahal nggak butuh-butuh amat gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana caranya menurut Bu Ina gitu ya? Untuk menghindarkan kita dari agar tidak terjebak dalam utang, yang satu pahami betul diri kita itu definisi dari problem sintetis dan problem alami. Jadi perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau problem alami itu tidak bisa dihilangkan. Kalau problem sintetis bisa dihilangkan. Contohnya begini, problem alami kalau itu rumah tangga dengan punya anak 1 dan punya anak 4, tentu saja kebutuhan ekonominya lebih besar anak 4. Berbeda. Ya nggak bisa kita bunuh anaknya kita 3 supaya bisa 1, kan nggak bisa. Itulah problem alami, tidak bisa dihilangkan karena itu sudah kodrat dari Allah 4 anaknya. Itu yang bisa dihilangkan adalah problem sintetisnya. Yang tadinya kepengen mobilnya 5 untuk antar jemput sendiri, belanja sendiri gitu, itu namanya problem sintetis gitu ya. Satu aja, nah begitu, satu, atau kalau memang dua-duanya mobile tinggi, ya bapaknya 1, ibunya 1. Ya ibunya ini harus mau antar jemput anaknya atau apapun. Jadi harus memahami problem sintetis itu apa. Nah itu kalau sudah dipahami, insya Allah tidak akan terjebak dari riba, dari utang. Dan lagi kalau mau bisnis, maka pelajari solusi permodalan tanpa utang. Ada solusinya. Terus itu? Insya Allah. Untuk rumah tangga harmonis, kembalikan kepada Quran dan hadis, kepada rumah tangga Rasulullah, bukan masalah ekonomi. Kenapa bukan masalah ekonomi? Kembali lagi yang paling enak itu contohnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu nggak diblonjo waktu ditaruh di Mekah. Itu ya ndak cerai, alhamdulillah ini begitu ya. Jadi ndak ada istilah ekonomi, itu ndak ada. Jadi, karena kenapa? Banyak sekali orang yang kaya itu juga bercerai. Banyak sekali orang yang miskin juga tidak bercerai begitu. Jadi bukan karena itu. Jadi bukan karena itu. Sinaune kurang adoh, duline kurang adoh, ngaten iki. Nggak cari ilmunya kurang banyak. Iya, gitu right. Itu intinya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Bu Ina, luar biasa sekali. Insya Allah. Pada hari ini ya kita di sini ketemu langsung ahlinya gitu ya, ketemu langsung pakarnya gitu ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, banyak sekali manfaat insya Allah yang kita peroleh dari pertemuan kita pada hari ini gitu ya, dan insya Allah bisa ketemu lagi ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Kali mungkin kita bahas tema tentang bagaimana kita bisa slim ya, sehat
syar'i ini gitu di-spill ya. Oke. Mau cantik itu ada ilmunya dan ada di Quran dan ada di hadis. Cantik. Siap. Contohnya begini aja. Di-spill sedikit ya. Boleh. Begini. Apa kepingin definisi cantik atau definisi ganteng buat kita? Satu aja atau tiga-tiganya menyebutkan apa? Kenapa kok kepingin langsing? Terus Pengen langsing? pengen sehat gitu ya. Pengen sehat. Pengen sehat. Terus kenapa kok gemuk? Orang itu gemuk penyakitnya penyebabnya apa? Monggo. Makan. Yes, right. Makan malam. Mas, Gaya hidup. masih tangan apa? Iya. Gaya hidup. Kurang olahraga. Nah, begitu ya. Satu tadi sudah di-spill membolehkan dirinya gemuk. Sakit kolesterol itu membolehkan dirinya sakit. Membolehkan dirinya tidak cantik. Jadi cantik itu begini. Ada orang kepingin cantik. Ini saya besok ini ada diajak podcast juga oleh suatu perusahaan kecantikan lah begitu ya. Bahas tentang kecantikan. Tak kayak bocoran di sini. Orang cantik itu biasanya begini. Perempuan pengen cantik itu gimana? Perutnya rata, kulitnya bersih, glowing, gitu ya. Terus glowing. Yang ini, yang itu, perutnya rata, ininya kecil, gitu. Yang lebih banyak. Pahanya social distancing katanya. Begitu. Pahanya social distancing gitu ya. Nah, ternyata tidak. Otak semakin banyak beban dia semakin marah. Jadi satu aja kalau menyebutkan. Kalau saya cantik itu perut rata. Satu aja nanti itu efeknya kemana-mana. Kalau sudah perut rata itu kan efeknya perutnya sehat. Kalau jadi sehat, pegang perut saya. Kalau sehat, jadi nggak nafas saya Bu. Sendiri, bersih sendiri. Kalau perutnya sehat maka dia akan bicara dengan lincah dengan itu Bu. Jadi kuncinya itu jangan mikirin ini, jangan mikirin ini, begitu ya. Oke. Ya itu seperti. Ya baiklah. Baik. Jadi masih banyak ilmunya Bu Ina ini. Jadi tapi kayaknya kita perlu sabar kalau mau mendapat ilmunya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi butuh lama ya Bu ya. Baik. Jadi pada hari ini ya kita sudah membahas tentang bagaimana frugal living. Bahwa frugal living itu nggak harus kita jadi kelaparan, tidak harus membuat kita jadi hemat sampai mengencangkan ikat pinggang sampai nggak bisa nafas, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa senyum dia ya, nggak bisa itu, bukan seperti itu konsepnya gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memahami apa itu problem sintetis dan problem alami gitu ya. Kalau problem alami gitu ya, karena itulah dari Allah kan sebenarnya insya Allah solusinya dari Allah. Solusinya juga dari Allah. Allah itu tidak mungkin membebani kita di luar batas kemampuan kita, gitu ya, Bu. Baik. Jadi kalau problem sintetis, nah itu yang harus kita cari solusinya, gitu ya. Jangan sampai kita terbawa hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting ya, bisa kita hilangkan gitu ya, bisa kita manage gitu seperti itu ya. Kita bisa kita pilih dengan bijak gitu ya, sehingga kita jangan terjebak dengan problem-problem yang sintetis gitu ya. Kemudian kita berusaha menjauhkan diri kita, keluarga kita dari riba ya. Karena kalau sudah kena riba itu kemana-mana efeknya, bisa keluarganya terganggu, kesehatannya terganggu, mungkin juga aktivitas terganggu, hubungan dengan yang lain juga bisa terganggu gitu ya. Baik, dan yang terakhir dari beliau adalah bagaimana kita mengembalikan segala sesuatunya, permasalahan kita, solusinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Baik, terima kasih gitu ya. Nanti kalau pemirsa sekalian ingin berkonsultasi gitu ya kepada beliau gitu ya, beliau berkonsultasi terkait utang piutang gitu ya, tentang keluarga juga boleh gitu ya. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu ya, free gitu ya, luar biasa free loh gitu ya, di 0821 400 78991 dengan Ibu Ina Mubarok ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga pertemuan kita pada hari ini di acara hari ini itu bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga di Indonesia, terutama keluarga di Jawa Timur ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.